Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lefteriano. Saya dari kelas Sasindo C. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul yaitu Sahabat Sejati Tak Akan Terganti, yang dibuat oleh Latifah Hoirunisa. Suara jangkrik malam itu membuyarkan lamunku. Malam itu aku sedang duduk santai di retas rumah, teringat dengan sahabatku yang sudah lama tidak sekolah karena ada urusan keluarga. Namaku Aisyah, berusia 12 tahun, dan aku duduk di bangku SMP kelas 12. Sedangkan sahabatku bernama Dinda, umurnya juga 12 tahun. Dinda duduk di bangku SMP kelas 9 juga. Tadi kelas 9. Dinda, kami sudah bersahabat dari umur 3 tahun sampai sekarang. Kami selalu satu TK, satu SD, dan juga satu SMP. Setelah belajar malam ini, aku memutuskan untuk tidur pada jam di dinding masih menunjukkan pukul 8:30 lah malam. Karena hari ini suasana hatiku sedang tidak enak, memaksa untuk memutuskan tidur lebih awal. Aisyah, kamu kenapa tidur awal seperti biasanya? Tanya bundaku ketika melihat diriku sudah berada di atas kasur. Apa kamu sakit? Tanyanya lagi sambil meletakkan telapak tangannya ke keningku, memastikan tidak sakit. Tidak bundaku sayang, aku sedang tidak mood, jawabku menanggapi khawatirkan bundaku itu. Lalu kenapa? Tanya lagi dan lagi. Aku rindu Dinda, rindu bermain bersama, jelasku. Sabarlah, besok dia pasti berangkat. Sudah, ayo tidur agar kau tidak terlambat besok. Paginya pun tiba. Di sekolah Dinda ku coba untuk melihat lebih teliti, dan benar aja tuh Dinda sahabatku. Dinda, dia teriak. Dinda pun menoleh. Itu benar-benar si Dinda sahabatku. Kami berpelukan melepas rindu. Apa ini benar-benar kau? Tanyaku masih tidak percaya. Ya, ini aku Aisyah. Ini aku Dinda, jawabnya sambil menahan air mata. Kenapa jadi seperti sinetron? Aku menghapus air mataku dan air mata Dinda menyudahi semuanya. Aku sadar dari tadi dijadikan pusat perhatian oleh orang di sekelilingku. Karena tadi aku berteriak cukup keras. Kenapa kau sudah pulang? Bukanlah seharusnya kau pulang dari rumah tantemu baru minggu depan? Tanyaku sambil mengingat perkataan Dinda di chat HP kala aku bertanya kapan aku sekolah lagi. Memang harusnya minggu depan, tapi tanteku menyuruhku keluarga pulang karena urusan sudah selesai, tinggal datanya dikumpulkan ke kantor capil terdekat. Jelas Dinda panjang lebar. Memangnya urusan apa? Tanyaku lagi. Pernikahan kakakku, sepupuku, dan tanteku. Kurang mengerti cara mendaftarkannya ke negara, jelasnya. Aku hanya mengangguk paham. Setelah pulang sekolah, aku dan sampai rumah aku langsung ganti baju, makan dan istirahat. Aku terbangun pada pukul 15.30 dan memutuskan untuk whatsappan dengan Dinda. Karena bosan di rumah tidak ada siapa-siapa, ayah kerja dan buru-buru pulang jam 7 malam, dan ibuku pergi keluar karena ada urusan dan baru pulang jam 8. Itu pun tidak pasti. Jadwal mengaji hari ini libur karena ustadz yang mengajar sakit. Akhirnya aku raih HP-ku dan mulai chat Dinda. Assalamualaikum, kata Aisyah. Dinda, waalaikumsalam. Aisyah, apa aku mengganggumu? Dinda, tidak ada apa Aisyah. Aisyah, sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya bosan dan bingung mau melakukan apa, semuanya pergi. Dinda, oh begitu. Bagaimana kalau kita membicarakan hal yang seru? Aisyah, hal yang seru? Dinda, iya. Aisyah, yang seperti apa? Dinda, kau sudah baca grup orang tua kelas 9A? Oh iya, aku lupa bunda sedang tidak ada di rumah. Apa bunda sudah memberitahumu? Aisyah, belum. Memangnya ada apa? Tampaknya menarik. Dinda, jadi di grup orang tua itu mengumumkan kalau 1 bulan lagi akan ada study tour, dan destinasinya para murid yang usul akan pilih 3 destinasi yang menarik. Aisyah, wah gila, menarik dan seru banget tuh kayaknya. Dinda, pastilah. Aisyah, tidak terasa sudah jam 17.00 saja, cepat sekali ya. Dinda, iya Aisyah.
Aisyah, sudah dulu ya, aku mau mandi dulu terus bersih-bersih rumah. Dinda, aku juga mau mandi. Kuletakkan HP-ku lalu beranjak ke kamar mandi. Setelah mandi kuputuskan untuk bersih-bersih, menyapu, mengepel, membersihkan jendela, cuci piring, dan membuang sampah. Ku tonton TV sambil menunggu ayah pulang. Azan maghrib berkumandang. Tepat saat jam menunjukkan pukul 6 pas. Aku langsung mematikan TV, mengambil air, wudhu dan mukena, serta sajadah lalu pergi ke musola. Dekat rumah tak lupa juga kunci untuk rumah. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa aku tidak menyuruh Dinda untuk menemaniku? Jawabannya, karena sebenarnya rumahku dan rumahnya sangat jauh. Ya, kami memiliki rumah yang jaraknya berjauhan karena rumah tidak akan siapapun keputusan menetap di musola bersama anak yang sebaya denganku. Aku pulang pukul 19.15. Ayahku pun sudah pulang. Kuletakkan sajadah dan mukena, lalu makan malam bersama ayah. Karena bunda belum pulang, melintasi benakku tempat destinasi untuk start tidur, kurai HP-ku langsung kucat Dinda. Aisyah, Dinda, kau sedang apa? Dinda, menonton TV, kenapa memangnya? Aisyah, apa sudah kau pikirkan destinasi besok study tour? Dinda, itu masih lama. Aisyah, memang tapi Dinda, baiklah, bagaimana kalau Malang? Aisyah, itu terlalu biasa, bagaimana kalau Bali? Dinda, tapi di Malang banyak tempat wisata bagus yang tidak kalah jauh dari Bali, lagu pula terlalu jauh. Aisyah, tapi aku ingin ke Bali. Dinda, kau jangan egois Aisyah, tidak semua ingin ke Bali. Aisyah, kau pikir kau tidak egois? Dinda, ya sudah, kalau kau ingin ke Bali saja sendiri. Aisyah, bukan begitu maksudku. Sebentar, apa aku tidak bermimpi? Apa ini benar-benar kenyataan? Nomorku diblokir oleh Dinda, oleh sahabatku sendiri, hanya karena hal sepele seperti ini. Bahkan aku tidak berbicara banyak, tapi lihat dia langsung marah, bahkan sampai memblokir nomorku. Ini benar-benar seperti sinetron. Aku tidak bisa membayangkan besok di sekolah dia pasti akan ceramah 7 turunan cuek padaku, dan pasti dia tidak mengajakku bicara. Pagi itu saat aku tiba di sekolah, tepatnya di kelas, kulihat Dinda duduk di bangkunya. Coba ku sapa sahabatku itu. Dinda, sahabatku sambil melambaikan tangan ramah, dan kalian tahu apa reaksinya? Dia hanya diam, bahkan memalingkan wajahnya, benar-benar menyebalkan. Selama pelajaran dia hanya diam dan berbicara sepatah kata pun. Kau bisa marah karena hal seperti ini, kataku waktu istirahat. Kau yang memulainya. Kau sebal karena tidak seperti sebelumnya yang selalu satu frekuensi, ucap Dinda dengan nada tinggi. Kenapa harus nada tinggi, sedangkan diriku bertanya dengan nada normal? Hal ini demi kelalui dan kalian tidak perlu bertanya apakah aku dan Dina sudah baikan, karena sudah pasti jawabannya belum. Sejak tragedi bertanya-tanya 2 minggu lalu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Saat dia mengutarakan alasannya marah padaku, dia langsung pergi tanpa pamitan pula. Duduknya juga pindah dan awal bangku denganku sekarang duduk di barisan kedua setelah barisanku di belakang pula. Semarah itukah Dinda padaku? Aku hanya tidak berharap pada Allah SAW ada suatu keajaiban yang membuatku akur lagi dengan Dinda. Mungkin Allah mendengar doaku dan mengabulkannya. Kalau aku bisa berbicara seperti ini, karena pagi ini ada keajaiban yang membuat kami akur dan rukun kembali. Pagi ini saat aku sampai di kelas, aku merasa ada yang hilang, bukannya kursi, meja, papan tulis, ataupun ngaca. Teman yang hilang itu suasana di kelasnya masih ramai seperti sekarang, sepi, tapi belum ada 3 detik aku berbicara itu teman-temanku datang dengan tawa. Ketika melihatku, tawa Dinda seketika padam dan ku hiraukan ekspresi Dinda. Aku berjalan keluar kelas hendak ke kantin membeli tisu. Saat sampai di kantin, kulihat kantin sudah ramai. Segera ku tuju kantin yang menjual keperluan siswa. Lagi-lagi kulihat Dinda tidak mengikutiku. Keadaan kantin semakin ramai, kakiku tersandung hingga aku terjatuh, dan ada yang menginjak kakiku. Semakin lama semakin bengap, hingga aku tak kuasa menahan diri. Aku terkulai lemas yang aku pingsan. Tapi samar-samar dengar Pak Guru dan beberapa anak terlihat panik. Jam 8 aku tersadar ternyata aku
terkulai lemas di koes di meja terletak teh hangat, minyak kayu putih dan lain-lain. Kulihat Dinda dan bersamaku. Dia tidak sadar. Aku sudah tersadar dan pingsanku barusan. Dinda, panggilku lemah. Aisyah, kau sudah sadar, syukurlah, kata Dinda dengan senyum yang memperlihatkan lesung pipinya. Kau tidak pelajaran? Tanyaku heran. Hanya membatin, bukankah ini masih jam pelajaran? Oh, aku izin kepada guru dan juga sudah diberi tugas oleh bu guru. Katanya, tenan Aisyah, maafkan aku yang selama ini cuek, tidak peduli padamu. Maafkan kesalahanku, katanya dengan nada melemas. Aku sedikit terkejut, kupikir dia tidak ingin memaafkanku. Iya Dinda, maafkan aku juga, kataku. Aisyah, kau tidak tahu tiga destinasi study tour, kata Dinda saat aku hendak keluar. Belum, memangnya apa? Tanyaku penasaran. Kita akan study tour ke Malang, Bali, Jogja, jawab Dinda. Beneran? Tanyaku tak percaya. Iya beneran, jawabku dengan nada meyakinkan. Yeay, sorak kami berdua bahagia. Itulah akhir pertengkaran kami yang sangat dramatis, pada akhirnya bisa bersatu kembali. Untuk kalian yang lagi bertengkar dengan sahabat kalian, aku yakin kalian bisa akur lagi. Aku juga doain semoga kalian cepat rukun, damai, dan akur ya. Salam toleransi. Nah, sekarang saya akan lanjut tentang review cerpen ini. Ya ping lagi. Jadi yang saya baca yaitu, ya pastinya sudah tahu karena sudah saya sebutkan di awal, yaitu Sahabat Sejati Tak Akan Terganti, dikarang oleh Latifah Hoirunisa. Ini diterbitkan atau dipublikasi oleh Latifah pada tanggal 20 bulan November tahun 2023. Ini dipublikasi oleh situs sekolahnya yang bersumber situs resmi, yaitu di SMP Negeri 2 Boja pada halaman berita atau karya sastra sekolah tersebut. Kenapa saya ingin membaca cerpen ini? Ya pastinya sudah dari judul juga, yaitu tentang sahabat sejati. Karena saya juga mempunyai pengalaman mempunyai sahabat sejati dari SMP hingga sekarang masih berteman dekat, masih bertemu, masih saling menyapa, ya banyak lah. Sehingga saya memilih cerpen ini karena saya juga bisa merasakan emosi dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen ini. Cerpen ini tema persahabatan yang kuat dan mudah dicerna, yang dapat diceritakan atau dilihat dari tokoh Aisyah dan Dinda, diceritakan dari masa kecilnya, yang dari TK hingga SD, SMP, SMA, terus hingga SMA ini, sehingga menunjukkan ikatan sahabat yang sangat lama dan rindu ketika dipisahkan hingga bertemu kembali. Dalam cerpen tersebut, emosi dan kerinduan digambarkan sangat sederhana, seperti Aisyah pada Dinda di malam hari, kegembiraan saat Dinda kembali, dan ada konflik-konflik kecil seperti Dinda yang ngeblok nomornya temannya sendiri, yaitu Aisyah. Jahat sekali itu, padahal hanya berdebat tentang tempat-tempat wisata study tour yang tidak sangat penting karena dulu saya tidak vote, sehingga cerita-cerita tersebut terasa nyata, seperti saya bisa merasakannya bagaimana rasanya sahabat lama karena sedih sekali sudah ditinggal, malah ada permusuhan, tetapi bisa bersatu kembali. Dari alur ceritanya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari seorang remaja yang mempunyai sahabat, dari konflik seperti salah paham, marah, ya, dan hal-hal kecil yang lain.
dan juga kehidupan sehari-hari seperti sekolah, tidur, main, dan masih banyak lagi lah. Dan penyelesaian konflik lewat permintaan maaf dan saling memaafkan. Ini memberikan pesan moral agar kita saling bermaafan, saling pengertian antar sahabat, tidak boleh bermusuhan, sabar. Tapi pastinya setiap karya sastra kan ada kekurangan. Mungkin saya kurangannya apa ya? Mungkin dari konflik bermula terlalu karena hal kecil lah, tapi terlalu diakhiri terlalu cepat konfliknya. Tiba-tiba langsung instan karena sakit langsung selesai, tidak ada ya yang menarik drama-drama dulu atau apa, ya langsung selesai karena ada yang sakit. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun tutur, saya Alia Victoriano mengundurkan diri. Terima kasih dan meminta maaf.